Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Bapak mohon maaf sebelumnya karena 2 minggu lebih kita tidak belajar IPA. Karena Bapak sekarang mengajar di 2 tempat anakku sekalian, di SMP 2 Galesung Utara dan di SMP San Robone. Jadi harus membagi waktu anakku sekalian. Mohon anakku sekalian tetap bersabar, tetap bergembira dalam belajar. Tidak anakku sekalian, kita akan kembali bersekolah seperti biasa. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu, Bapak telah memberikan tugas. Saya harapkan tugas ini sudah selesai, yaitu mengisi tabel seperti di gambar ini. Ada tabel, dituliskan nama hewan, bagian tubuh, sayap, dan jumlah kakinya. Misalkan capung. Capung itu atau bahasa Mangkasarakna biring-biring mempunyai 3 bagian tubuh, yaitu kepala, badan, dan ekor. Sayapnya berapa? Sayapnya adalah sepasang. Kemudian jumlah kakinya ada 3 pasang atau mempunyai 6 kaki. Kemudian anakku sekalian mengisi B, C, D, dan E sesuai dengan contoh di atas. Tugas ini kita fotokan kalau sudah selesai dan dikirim di japri ke saya. Berikutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Materi hari ini adalah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup lebih mendalam. Sebelum kita lanjut, saya jelaskan kembali apa itu klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Misalkan kita mencari hewan-hewan yang bisa terbang, kemudian hewan yang hidup di air, tumbuhan yang hidup di air. Ini semua kita kelompok-kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Ada hewan yang melata, ada hewan yang pemakan daging, pemakan tumbuhan, itu bisa dikelompokkan semua berdasarkan ciri-cirinya. Mengapa mesti ada klasifikasi? Apa tujuannya? Yaitu tujuan umumnya adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Jadi tujuan utamanya adalah kita mempelajari, membandingkannya. Oh, ternyata tumbuhan ini ciri-cirinya begini maunya. Sehingga kita bisa mencari cara bagaimana tumbuhan ini bisa berkembang biak dengan baik, sama dengan hewan. Kemudian tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Jadi kita kelompokkan, seperti tadi kan capung itu mempunyai 3 bagian tubuh. Kemudian ada lagi hewan yang hanya 1 bagian tubuh seperti cacing. Berikutnya adalah nomor 2, mendeskripsikan ciri-ciri jenis makhluk hidup ini untuk membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Jadi mesti kita membedakan sama dengan manusia. Oh, kalau si bacok ini ciri-cirinya ini, si base ini ciri-cirinya begini, sehingga kita dapat membedakannya. Berikutnya adalah nomor 3 adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Oh, ternyata ada hubungan kekerabatan karena ada ciri-ciri yang mirip. Misalkan serangga. Serangga itu seperti belalang, ternyata mempunyai ciri-ciri kekerabatan dengan belalang lainnya, dengan capung misalkan. Berikutnya adalah mengapa mesti kita setelah kita mengetahui semua ciri-ciri dan perbedaannya, kita bisa memberikan nama makhluk hidupnya. Sehingga setelah kita mengelompokkan berdasarkan persamaan, ini sama, ini beda. Sekarang kita akan memberikan nama sama dengan manusia. Kita akan memberikan nama, ini namanya kangkung, kalau tumbuhan ini namanya bayam, karena beda ciri-cirinya. Kemudian hewan-hewan juga bisa diberikan ciri-cirinya. Ada namanya misalkan ikan, sapi, dan sebagainya. Dari hal-hal pengelompokan. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan penamaan berdasarkan perbedaan ciri dan persamaan cirinya. Adapun dasar-dasar kita mengelompokkan makhluk hidup, apa dasarnya, apa aturannya? Yang pertama,
Kita mengkelompokkan makhluk hidup, mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan. Ingat, yang pertama persamaan, yang kedua adalah perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua adalah klasifikasi makhluk hidup ini berdasarkan ciri bentuk tubuh atau bahasa ilmiahnya morfologi dan alat dalam tubuhnya atau anatominya. Alat dalam tubuhnya, apakah dia mempunyai jantung, mempunyai paru-paru, mempunyai ginjal dan sebagainya, itu adalah alat dalam tubuh. Kalau ciri bentuk tubuh yang diamati, berapa kakinya, berapa sayapnya, itu adalah ciri-ciri morfologi. Yang ketiga adalah klasifikasi makhluk hidup ini dikelompokkan berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Apa manfaatnya terutama bagi manusia, ukurannya apakah dia ukuran besar, kecil, atau sedang. Kemudian bisa dikelompokkan juga berdasarkan tempat hidupnya, hidup di air kah, hidup di darat, dan bagaimana cara hidupnya. Itu adalah aturan-aturan yang dipakai untuk mengklasifikasi makhluk hidup. Jadi anakku sekalian, nanti anakku sekalian akan mencoba, jadi saya Bapak punya tugas mencoba memberikan pengelompokan. Silakan anakku sekalian mengkelompokkan sendiri. Misalkan anakku mengkelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri bentuk tubuhnya apa. Tulis semua. Misalkan perbedaan ciri-ciri bentuk tubuh, morfologi, hewan-hewan apa yang sama ciri-cirinya, kita kelompokkan, kita buat kelompoknya. Yang kedua, misalkan anakku sekalian mengelompokkan berdasarkan manfaat. Berdasarkan ukuran. Ukurannya kecil, hewan-hewan apa saja atau tumbuhan apa saja. Kemudian ukuran besar, ukuran sedang, hewan-hewan apa saja. Berikutnya adalah tempat hidupnya. Tempat hidupnya misalkan di air, yang apa saja yang hidup di air, kemudian apa saja yang hidup di darat. Jadi anakku sekalian, ini adalah tugas kita di rumah, kemudian di foto. Silakan membuat sendiri klasifikasinya. Jadi aku sendiri memilih. Misalkan bisa memilih yang pertama adalah berdasarkan persamaan ciri-ciri tubuhnya, bentuk tubuh misalkan, atau klasifikasi morfologinya. Yang kedua adalah membuat silakan tulis semua itu, hewan-hewan apa saja atau tumbuhan apa saja, kemudian ukurannya, yang mana termasuk ukuran besar, kecil, dan sedang. Yang berikutnya adalah tempat hidupnya bagaimana, apakah di air atau di laut. Jadi ada 3. Silakan dituliskan sebanyak-banyaknya hewan atau tumbuhan yang berdasarkan ciri-ciri itu. Berikutnya kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu klasifikasi, dikotom, dan kunci determinasi. Ini ada bahasa dikotom. Kan kalau klasifikasi itu adalah pengelompokan. Ini ditambah dengan bahasa dikotom dan kunci determinasi. Apa itu? Mari kita mempelajarinya. Pada awalnya, klasifikasi makhluk hidup hanya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat berukuran besar, kelompok kecil, dan dapat berukuran kecil. Kelompok-kelompok tersebut berdasarkan persamaan maupun perbedaannya. Jadi ini awalnya kita membuat klasifikasi itu hanya berdasarkan persamaan ataupun perbedaan. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggota tersebut ternyata makin banyak dan memiliki perbedaannya makin sedikit. Jadi setelah kita kelompokkan semakin ke bawah, ternyata jumlahnya yang sama itu tambah banyak, yang berbeda justru tambah sedikit. Urutan kelompok inilah yang disebut dengan istilah takson. Kalau misalkan anakku sekalian pernah melihat diagram tabel, diagram yang membagi struktur organisasi lah. Ketua kelas, dari ketua kelas menjadi sekretaris menjadi bendahara menjadi anggota. Itu adalah contoh dari sebuah takson atau urutan kelompok, dari yang tertinggi kan ketua, kemudian sekretaris, bendahara, anggota. Itu adalah namanya takson atau urutan kelompok. Orang yang pertama yang melakukan pengelompokan ini bernama Linnaeus. Dia hidup di 1707 sampai 1778.
berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu yang ditemukan sekitar 300 tahun yang lalu. Jadi takson ini pertama kali ditemukan oleh Linnaeus atau dilakukan oleh Linnaeus pada tahun itu. Ini contohnya takson. Yang tertinggi adalah namanya dunia atau bahasa Latinnya adalah regnum. Regnum, dunia, bahasa Inggrisnya adalah kingdom. Jadi ada 3 bahasa kita gunakan. Bahasa Latin, bahasa Latin itu bahasa ilmiah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi yang tertinggi adalah dunia alam ini. Kemudian dari dunia ini diturunkan menjadi divisi atau filum. Bagian dunia itu divisi, ada divisi tumbuhan, divisi hewan dan sebagainya. Kemudian ada pembagian kelas atau klasis, bahasa Latinnya. Dari kelas itu menuju ke bangsa menjadi suku. Jadi hewan dan tumbuhan juga ada istilah bangsanya, ada istilah sukunya. Kalau dari suku kemudian turun jadi marga, dan yang terakhir dari marga itu menjadi genus atau spesies, bahasa jenisnya apa. Jadi saya ulangi, ini harus dihafal nak. Ini sering kali keluar di ujian. Saya ulang, divisi dunia, kemudian divisi, kemudian menjadi kelas menjadi bangsa menjadi suku menjadi marga, dan marga menjadi jenis. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Urutan yang di atas ini berdasarkan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah menjadi ciri yang lebih kecil. Kita pertama masih di tumbuhan. Kriteria klasifikasi pada tumbuhan, para ahli melakukan pengklasifikasian atau pengelompokan tumbuhan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Maksudnya di sini apakah tumbuhan itu berbunga atau bertumbuh dengan bunga seperti mangga, bunga melati dan sebagainya, ataukah dia bertumbuh dengan spora. Spora itu tidak berbuah tapi bisa membelah diri dan sebagainya. Berikutnya adalah cara pengelompokan berikutnya pada tumbuhan adalah berdasarkan perawakan atau habitus. Tumbuhan waktu hidup, apakah dia tumbuh tegak, tumbuh menjalar, atau tumbuh merambat. Ini bisa dikelompokkan. Jadi tugas yang tadi bisa kita kelompokkan lagi, bahwa nanti kita cari mana tumbuhan yang bisa tumbuh tegak, tumbuh pun menjalar. Seperti kalau menjalar itu apa ya? Semangka, dia kan menjalar. Berikutnya adalah bentuk dan ukuran daun. Ada bentuknya kecil, sirip atau ada juga ukuran daunnya besar. Bahkan ada yang tidak berdaun seperti kaktus, dia tidak berdaun tapi dia berduri. Kemudian cara berkembang biaknya, apakah dia dengan cara seksual atau generatif, atau dengan cara aseksual atau vegetatif. Jadi ada 2 macam. Ada, kalau seksual itu ada namanya tumbuhan jantan dan tumbuhan yang mempunyai bunga betina, atau istilahnya ini. Ada juga tumbuhan yang tidak perlu dengan cara itu, dia hanya berkembang biak dengan cara vegetatif, seperti ubi kayu. Ubi kayu kan cara berkembang biaknya dengan cara dibantu, dipotong-potong, kemudian ditancapkan. Berikutnya adalah kriteria klasifikasi pada hewan. Sama halnya dengan tumbuhan, dalam mengklasifikasi hewan, yang pertama adalah dengan melihat, atau kriterianya adalah saluran pencernaan pada makanan. Hewan tingkat rendah, yang paling sederhana namanya hewan tingkat rendah, belum punya saluran pencernaan makanan. Sedangkan hewan paling tinggi
sudah mempunyai lubang mulut, sudah mempunyai saluran pencernaan, dan sudah mempunyai anus untuk mengeluarkan zat sisa. Kemudian hewan juga dapat dikelompokkan berdasarkan kerangka atau skeleton kerangka tubuhnya, tulang-tulangnya. Apa kerangka di luar tubuh? Ada juga hewan yang kerangkanya di luar tubuh. Ada juga hewan yang kerangkanya di dalam tubuh. Kemudian kalau kan manusia kan kerangkanya dalam tubuh, tapi ada juga hewan yang justru terbalik. Seperti apa ya? Seperti kepiting. Kepiting kan kerangkanya di dalam, dagingnya di dalam rangka tubuhnya dan di luar, dagingnya dalam, seperti kura-kura. Kemudian pada saat bergerak atau anggota geraknya, apakah hewan itu berkaki 2, berkaki 4, atau justru tidak mempunyai kaki? Ini bisa dikategorikan. Ya, saya nanti akan membuatkan sebuah tugas, satu untuk hewan dan satu untuk tumbuhan. Kita belajar mengklasifikasi makhluk hidup, mengklasifikasi yang mana yang ini. Kemudian minggu berikutnya kita akan bicara tentang kunci terminasi. Jadi kita sampai di sini saja dulu supaya tugasnya tidak terlalu banyak. Nanti Bapak akan membuat sebuah tugas mengklasifikasi. Ya, nanti kita klasifikasi, misalkan klasifikasinya berdasarkan anggota gerak, yang mana yang mempunyai 2 kaki, 4 kaki, atau juga tidak berkaki. Demikianlah anakku sekalian, setelah ini Bapak akan membagikan sebuah tugas tentang klasifikasi makhluk hidup, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Tugas ini seperti biasa kita foto dan kita kirimkan melalui WA group. Dikirim melalui WA saya di Japri pribadi. Demikian aku sekalian, mohon maaf atas segala, kalau ada kata-kata yang tidak jelas silahkan Bapak di Japri ditanyakan. Tetap belajar anakku sekalian, tetap semangat. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.